akhlaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom Indonesia dan Shalom Nusantara, apa kabar Anda pemirsa TVRI? Senang sekali saya Daniel Ivan boleh hadir menyapa Anda melalui program Mimbar Agama Katolik. Ada satu doa yang sangat populer di kalangan umat Katolik, yaitu doa Rosario. Doa ini adalah sebuah doa devosi, karena doa devosi tentu doa ini harus lahir dari sebuah kerinduan batin. Doa ini bukanlah sebuah kewajiban, berbeda halnya dengan liturgi seperti halnya Ekaristi yang adalah sebuah kewajiban iman. Walaupun doa ini bukanlah sebuah kewajiban, bukan berarti kita tidak perlu mendoakan doa Rosario ini. Ada banyak manfaat yang nanti kita akan sama-sama bahas dalam program ini terkait dengan keutamaan dari doa Rosario. Program Mimbar Agama Katolik kali ini akan mengangkat tema Rosario, doa wasiat iman Katolik. Dan pembahasan ini nanti akan disampaikan bersama dengan Romo Johan Ferdinand dan juga bersama dengan seorang narasumber lain yaitu Ibu Justin Perianti. Kita akan saksikan selengkapnya program Mimbar Agama Katolik dari Gereja Katolik Kalvari, Paroki Lubang Buaya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendak tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikianlah pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka ia mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam saudaraku, saya Romo V. Saya mau bawa kabar baik semakin dekat dalam hidup Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi Anda sudah mendengar bagaimana Rasul Paulus mengundang agar para istri taat pada suaminya
dan para suami agar mengasihi istrinya. Ini bukanlah satu nasihat yang biasa. Dan namanya juga nasihat, pasti bukan sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya banyak mendengar bagaimana di WA group saya itu isinya cowok semua, bapak-bapak semua, suami-suami semua, dan di sana ledek-ledekannya adalah bagaimana kemudian suami-suami ini tunduk dan taat pada istrinya. Jadi kalau Paulus mengundang agar ibu-ibu, istri-istri taat pada suaminya, itu memang suatu nasihat yang pantas dan layak. Karena ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan istri-istri. Demikian juga ketika kemudian Paulus mengatakan agar suami-suami mengasihi istri-istri mereka seperti tubuhnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan beberapa wacana di mana kita mendengar ada suami-suami yang memberikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendek kata, hari ini kita diundang membangun kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru yang penting kita ingat selama bulan Oktober ini adalah kebiasaan berdoa rosario. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bisa membuat doa rosario menjadi wasiat terpenting, kebiasaan baru dalam hidup Anda, menjadi bagian dari kebiasaan keluarga Anda, menjadi wasiat yang bisa dibagikan dan dilanjutkan bagi anak cucu Anda. Tuhan memberkati. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda tetap setia di layar kaca TVRI dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Katolik. Dan saya sudah bersama dengan narasumber, saya akan langsung menyapa Romo Johan Ferdinand. Shalom Romo. Shalom. Ya, Romo terima kasih sudah berkenan untuk memberikan pencerahan tadi dalam segmennya Romo untuk menyampaikan renungan. Nah Romo, terkait dengan ayat bacaan dari kitab suci tadi dan juga terkait dengan tema kita yaitu Rosario Doa Wasiat Iman Katolik. Nah Romo, membangun sebuah keluarga di dalam doa itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang bagaimana Romo? Seperti hal-hal yang umum dalam keluarga, misalnya keluarga mempersiapkan makan untuk anggota keluarga ketika akan berangkat bekerja, berangkat sekolah, dan seterusnya. Mungkin istri, ibu-ibu biasanya kemudian berangkat ke pasar, atau kemudian keluarga itu kalau keluarga pedagang maka mereka mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk membuka warung. Itu semua kan ditentukan sebagai orientasi utama keluarga ketika mereka mau bertahan hidup atau melanjutkan kehidupan pada umumnya. Setiap orang mempersiapkan sesuatu rutinitas yang ajeb, kebiasaan yang ajeb. Demikian juga hendaknya berdoa menjadi satu bagian dari kebiasaan yang ajeb dalam setiap keluarga. Kalau kemudian keluarga itu membuat satu kebiasaan ajeb berdoa rosario, maka hal itu kan membangun rosario menjadi wasiat bagi kehidupan beriman keluarga. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui keluarga ini menyerahkan diri dan keputusan-keputusan hidupnya dalam penyelenggaraan Allah. Berkat doa-doa yang mereka panjatkan sebagai bagian dari kebiasaan yang ajeb dalam kehidupan keluarga. Jadi kata kuncinya adalah keajegan, gitu ya Romo ya? Kebiasaan ajeg ya, keajegan. Ya, jadi ini harus selalu dikembangkan. Bahasa kerennya rutinitas
gitu. Ya, daily routine gitu Ya, ya. daily rutin. Kalau mau bagi bahasa kerennya. Baik, nah ini ketika berbicara tentang keajekan, tentu ada tadi yang Romo katakan, ketika ada sebuah tujuan, ada sebuah hal yang ingin dicapai, maka harus dimulai dengan membangun kebiasaan-kebiasaan tadi. Nah, manfaatnya apa Romo? Doa Rosario ini bagi keluarga-keluarga beriman yang membangun ini sebagai sebuah keajekannya Romo. Seperti kebiasaan yang ajeb dibuat oleh masing-masing keluarga, tergantung dari keluarga itu bergerak di bidang apa untuk penghidupannya. Rosario sebagai kebiasaan yang ajeb tentunya akan membawa keluarga itu pada satu tradisi rohani yang membuat mereka semakin bisa berserah pada kemurahan hati Allah, menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, dan kesempatan-kesempatan dalam hidup. Kalau keluarga itu misalnya adalah keluarga pedagang, mereka akan membangun kebiasaan ajeb. Kalau dia pedagang sayur, dia sudah tahu tiap hari saya harus jam 2 pagi standby di pasar untuk menerima kiriman sayur dari pinggiran kota misalnya. Dari tempat di mana tukang-tukang sayur itu datang mengirimkan barangnya. Mereka akan sudah siap sekitar jam 1 sudah siap untuk menerima barang. Itu kan pagi sekali kan. Buat kita yang jarang mengetahui situasi seperti itu, mengira ini hal yang berat. Tapi buat mereka yang terbiasa dengan itu melihatnya sebagai satu hal yang biasa. Demikian juga ketika kemudian orang membiasakan diri berdoa pada jam-jam tertentu, berdoa rosario bersama pada jam-jam atau saat-saat tertentu, akan melihatnya ini menjadi satu kebiasaan yang membuat mereka dalam kehidupan itu tenang, dalam kehidupan itu merasa yakin, merasa kemudian segalanya sudah diselenggarakan. Seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah tradisi iman ya. Nah, tradisi ini saya pikir sesuatu yang menjadi warisan yang sangat baik kalau bicara tentang keluarga. Kalau orang tua katakanlah dia bisa mewariskan harta dunia, itu juga baik. Tetapi tentu kalau tidak dapat dikelola dengan baik akan habis. Tapi kalau tradisi iman ini akan sesuatu yang bertahan kekal abadi begitu Romo ya. Semua tradisi ketika diwariskan itu menjadi sesuatu hal yang bersifat kekal, hal-hal yang ajeb. Kalau harta yang diwariskan tanpa kemudian dilengkapi dengan tradisi ya tentu saja akan habis. Semuanya itu berlaku secara alami demikian. Ketika orang diberi warisan uang, diberi warisan harta tanpa kemudian tahu dari mana uang itu datang dan diusahakan, dari mana harta itu didapat dan kemudian dikembangkan. Orang yang tidak mengetahui kesulitan dan jerih payah untuk kemudian mendapatkan hal itu, orang yang tidak tahu kebiasaan-kebiasaan untuk mendapatkan harta yang demikian, dia tidak akan kemudian enggan untuk menghabiskannya secara percuma gitu. Demikian juga ketika orang berdoa dan kemudian menyampaikan intensi syukur karena terkabulnya permohonan berkat novena, berkat doa rosario, berkat devosi pada santo-santa tertentu atau kebiasaan tertentu, tapi tidak diwariskan kepada anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain cuma pikir, oh sekali berdoa maka permohonan akan terkabulkan. Mereka tidak paham bahwa ada kebiasaan yang membuat hal itu terjadi demikian. Menarik sekali ya, jadi tradisi ini menjadi penjaga ya Romo ya, melestarikan itu ya. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetap di layar kaca TVRI karena seusai jeda yang berikut ini saya akan menghadirkan satu orang lagi narasumber dan kita akan mendengarkan langsung sharing imannya, bagaimana dia membangun keluarga di dalam doa. Tetap di layar kaca TVRI.
Pemirsa TVRI, terima kasih untuk kesetiaan Anda tetap di program Mimbar Agama Katolik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum jeda tadi, bahwa saya sudah menyiapkan satu orang narasumber untuk membagikan pengalaman imannya. Dan langsung saja saya akan mengajak untuk bergabung Ibu Justin Perianti. Mari Ibu, silakan bisa bergabung. Dari Romo sedikit bergeser kita ke tempat ini. Ya, Ibu Justin, shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bu Justin sudah hadir dalam program ini. Nah, tadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh Romo bahwa membangun keluarga itu harus dimulai dengan keajekan. Salah satunya dalam doa. Dan dalam hal ini adalah doa Rosario, dan ini akan menjadi sebuah tradisi iman. Nah, kalau boleh sharing iman nih Bu Justin, bagaimana dengan keluarga Bu Justin dalam keseharian di rumah tangga, di keluarga, seperti apa Bu Justin? Seperti yang disampaikan oleh Romo, bahwa saya juga belajar dari ibu saya. Oh, Ya, jadi ibu saya itu punya kesetiaan pada doa Rosario. ya. Setiap malam pasti berdoa Rosario. Mhm. Jadi awalnya kami waktu masih kecil belum bisa apa-apa, melihat, lalu ikut-ikut pegang-pegang, tahu Iya, apa. iya. Lalu setelah itu belajar. Karena rangkaian doa Rosario itu kan berasal dari doa-doa yang sederhana. Ya. Nah, setelah itu mulai diajarkan, mulai terbiasa. Nah, itu tumbuh dan selalu seperti itu. Karena sudah terbiasa dengan doa Rosario, terbiasa setiap kali ada hal yang ingin disampaikan dalam bentuk doa, selalu dalam doa Rosario, akhirnya itu menjadi kebiasaan sendiri, mandiri, Mhm. ketika tidak ada orang tua tetap dilakukan. Menjadi tradisi iman yang diwariskan. Iya. Nah, seringkali kita jumpai orang tua itu hanya memerintah anaknya gitu. Sana berdoa gitu. Atau sana pergi ke gereja ikut misa begitu. Tapi kalau yang Bu Justin ini sampaikan, diteladani langsung dari ibunya, bahkan sekarang diwariskan ke generasi berikutnya. Bagaimana nih Romo? Kalau zaman sekarang saya agak kurang setuju bahwa orang tua itu memerintah gitu ya. Saya melihat orang tua zaman sekarang kehilangan perintah terhadap anak-anak gitu. Mereka kesulitan memerintah anak-anaknya. Memaksakan sesuatu yang bukan menjadi kesenangan putra-putrinya. Apalagi ke gereja atau berdoa. Itu sesuatu hal yang ada di luar jangkauan kekuasaan orang tua kayaknya. Maka yang saya lihat malahan sebaliknya nih, orang tua seringkali mengabaikan ajakan atau undangan terhadap putra-putrinya. Hal paling mudah bagi anak-anak belajar adalah ketika dia melihat teladan. Dan teladan yang paling utama adalah orang tua. Itu yang akan paling mereka lihat. Orang tua, papa dan mama adalah sosok paling penting dalam kehidupan anak-anak. Anda adalah pahlawan-pahlawan mereka. Mereka akan membanggakan Anda di depan teman-teman sekolahnya. Papa saya itu jagoan, mama saya itu pinter masak dan seterusnya. Itulah yang akan mereka berikan. Apalagi kalau kemudian anak-anak melihat orang tuanya sebagai orang tua yang tekun berdoa. Nah, untuk mempertajam apa yang menjadi dialog kita, diskusi kita saat ini, Romo boleh sampaikan kesimpulan singkat untuk pemirsa TVRI. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, para pemirsa televisi Republik Indonesia, cinta dalam keluarga, kesetiaan dalam keluarga dibangun juga dalam doa. Hanya dalam doa yang biasa kita buat, itulah maka kemudian ajaran Kristus Tuhan tentang cinta kasih, tentang iman, dan tentang harapan berkembang dalam keluarga. Maka marilah sekarang kita membangun kebiasaan berdoa Rosario, karena di dalam Rosario kita bisa menemukan ringkasan dari seluruh ajaran cinta kasih Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Romo, terima kasih untuk kesimpulannya. Pemirsa, kita harus akhiri kebersamaan kita, dan bolehkah Romo mengakhiri dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami
keluarga yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menjaga harapan dan rencana-rencana keluarga para pemirsa TVRI ini dan merestui cita-cita mereka dalam doa-doa mereka. Semoga Engkau membangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga-keluarga ini agar mereka memberikan waktu mereka untuk bisa bersama-sama dengan Kristus Yesus Putra-Mu berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu sesuai dengan panggilan Kristus Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda selalu menyaksikan program Mimbar Agama Katolik, dan kita akan berjumpa dalam program kita mendatang. Saya Daniel Ivan, atas nama seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa dan Tuhan memberkati.